Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi bagi teman-teman semua penonton pemancing pemula. Minggu ini maaf banget videonya belum ada video mancing lagi. Hari ini kita ganti dengan video review singkat lah, review available dari reel terbaru yang sebenarnya udah beberapa minggu kemarin yang saya beli sih, tapi baru kesempatan untuk saya review sekarang, yaitu reel Shimano Vanford C2000 SHG. Mungkin kita kilas sedikit ya. Jadi maksudnya dari C2000 SHG adalah C itu berarti dia menunjukkan bahannya ini adalah bahan karbon, dari karbon, dan pasti lebih ringan. Terus 2000, jadi C2000 di sini walaupun spoolnya itu ukuran 2000, tapi karena dia ada C-nya, maka dia ini beratnya sama dengan Vanford yang 1000 tanpa ada C gitu loh. Jadi spoolnya lebih bisa menampung senar lebih banyak, tapi dengan berat yang tetap sama dengan yang ukuran 1000 seperti itu. Makanya dia ada namanya ada C-nya. Itu maksudnya adalah bahannya dari karbon. Ini kalau sepemahaman saya, kalau ada salah ya mohon maaf, mohon dikoreksi lah di kolom komentar nanti ya teman-teman. Nah, terus sekarang maksud dari S di sini adalah shallow spool. Jadi spoolnya ini spool dangkal ya. Jadi sangat enak banget untuk casting. Shallow spool dangkal, jadi nggak dalam seperti itu loh maksudnya. Jadi ketika keluarnya senar ini dari si spool ini lebih smooth, lebih bisa long cast ketika casting seperti itu. Terus di sini ada HG, berarti maksudnya adalah high gear. Jadi gearnya ini adalah 6.1, bentar kalau biar nggak salah. Kita lihat di sini 6.1/1. Oke, sekalian kita ulas di sini ya spesifikasinya. Gearnya high gear yaitu 6.1/1. Kalau reel biasa normal gear itu adalah 5.2/1, 5.8/1, itu biasanya high gear, normal gear. Kalau ini karena high gear berarti 6.1.1. Mungkin teman-teman yang pemula banget mungkin bertanya-tanya, apa sih sebenarnya bedanya high gear dan normal gear, dan ada juga yang power gear. Itu berarti dia 6.1/1, berarti tiap kita satu kali putaran dari reel ini, kita memutar ini tuasnya ini satu kali ini. Nah, ini spoolnya ini berputar, rotornya ini berputar sekitar 6 kali putaran seperti itu. Jadi dia bakal lebih cepat untuk gerakan lure dari kita, gerakan minnow, gerakan spoon dan sebagainya. Umpan-umpan kita yang kita lempar pada saat casting itu lebih cepat nyampenya. Gerakannya akan lebih cepat seperti itu daripada yang normal gear 5.1/1 seperti itu. Jadi itu cocok banget untuk casting. Itu HG biasanya cocoknya buat casting seperti itu. Ya teman-teman. Ini saya review pemula ya. Jadi kalau ada kurang lebihnya mohon dikoreksi di kolom komentar. Kita saling sharing lah, bukan review sih lebih tepatnya. Kita saling sharing tentang ilmu yang kita punya masing-masing lah. Kita tambah-tambahin di kolom komentar ya teman-teman. Terus untuk kekuatan dragnya maksimal adalah 3 kilo. 7 lip, jadi benar-benar ini reel ultra light ya teman-teman. Kekuatannya cuma 3 kilo. Terus beratnya ini kelebihannya adalah di Vanford ini adalah di berat, yaitu 150 gram, cuma 150 gram. Ini sama dengan berat dari Vanford 1000 yang tanpa C ya. Jadi Vanford yang 1000 yang senarnya cuma muat sampai 1000, ukuran 1000 itu beratnya sama dengan Vanford yang C 2000 ini, padahal ini spoolnya bisa muat di ukuran 2000 seperti itu loh, sebanyak lebih panjang lah muatnya daripada yang 1000, tapi dengan bobot yang lebih ringan, sama ringannya, maksudnya lebih ringan dari reel 2000 yang lain, tapi bobotnya itu ringan banget seperti itu. Bearingnya 7+1,
ini inersianya, putarannya. Jadi ini untuk nilon 4 lip, jadi senar nilon 4 lip bisa masuk 100 meter, nilon mono ukuran 0,16 mili itu bisa masuk 105 meter. Terus ini senar ukuran 4 lip juga bisa masuk 105 meter, seperti itu. Ini kebetulan saya isi senar polyester merek 34 yang berapa lip? 1,4 lip, atau kalau dikilogramkan 600 gram, nggak sampai 1 kilo, setengah kilo lebih dikit. Nanti saya jelaskan kenapa saya pakai senar ini ya, nanti. Terus saya beli ini waktu itu bekas ya, dari Bali ya, dari angler Bali. Bekas, saya nggak tahu sebenarnya kalau baru itu isinya apa aja, tapi katanya sih ini udah lengkap ya. Nggak tahu di sini cuma ada buku garansi, manual book, terus sama plastik ini pembungkusnya, nggak ada sarung-sarung reelnya. Jadi saya nggak tahu, mungkin emang benar-benar nggak, dari barunya nggak ada sarung reelnya, atau dari awal emang sarungnya diambil dari yang punya. Jadi ini mohon koreksi saja teman-teman kalau punya Vanford baru, apakah dapat seperti ini sama dapatnya seperti itu. Langsung kita pegang reelnya ya teman-teman ya. Kesan pertama ketika saya pegang reel Shimano Vanford ini adalah memang benar-benar ringan ya. Jadi saya kemarin review terakhir itu adalah reel Ryobi Ultra Power ukuran 1000 dan juga Sevius ukuran 1000. Nah, itu juga udah ringan. Jadi secara spek mereka tuh yang Ryobi itu 165, kalau yang Sevius itu adalah 155. Ini secara spek adalah 150 gram. Tapi memang benar-benar lebih ringan daripada dua reel yang kemarin saya review teman-teman. Dan jujur putarannya smooth banget. Emang harga ada rupa ya teman-teman. Walaupun ini bukan apple to apple ya, perbandingannya nggak bisa dibandingkan dengan merek Ryobi, tapi memang disitulah kenapa kok Ryobi itu bisa Shimano ini bisa mahal ya, karena memang yang kerasa bedanya adalah smoothnya ya teman-teman. Tuh smoothnya ketika memutar ini beda kelasnya emang. Terus warm softnya ini loh yang bikin ini bokongnya ini pantatnya ini nggak goyang-goyang. Saya bandingkan dengan, mungkin saya juga nggak punya reel yang sepadan harganya ya, tapi saya ini bandingkan dengan saya punya reel ATC Virtus CF 800 ya. Ini bobotnya 155, beda 5 gram juga, 155 gram. Ini 800 loh, cuma muat jadi ini ukuran reel 800, bobotnya sama dengan reel ukuran 2000 seperti itu. ATC ini harganya sekitar separuhnya daripada Shimano ini, tapi putarannya itu ya memang ada bedanya teman-teman. Loh, bokongnya itu masih geol-geol gitu loh. Ini ada senarnya itu. Jadi memang nggak bisa dibandingkan, tapi sekilas itu emang cara muternya aja udah beda gitu loh. Smoothnya itu beda teman-teman. Terus dari kalau build quality-nya jauh ya teman-teman ya. Ini kayaknya lebih compact, lebih durability-nya lebih bagus gitu loh kalau di rasa-rasa itu seperti itu. Ini udah sekitar 2 minggu di sini, hampir 3 minggu, dan selalu saya pakai setiap Sabtu Minggu dan masih belum ada kendala sama sekali, walaupun padahal saya beli bekas seperti itu, bukan beli baru. Saya nggak bisa review banyak-banyak ya, jadi saya juga nggak bisa bongkar reelnya ini, saya nggak berani, nggak bisa balikin nanti. Tapi kalau teman-teman pengen dengar suara klikernya seperti ini, lumayan terdengar, lumayan nyaring suaranya. Bentuk line rollernya seperti ini. Oke, jadi
kita masuk ke pembahasan yang lebih utama lagi ya. Kenapa ini saya isi senar polyester? Jadi saya itu mengkhususkan reel ini untuk reel main aging game, teman-teman. Aging game itu kita, kalau mungkin teman-teman beberapa kali lihat video saya, aging game itu kita teknik yang memakai umpan-umpan kecil seperti soft lure, teman-teman. Jadi soft lure itu kan cuma karet seperti itu ya, dan jig head yang kita pakai itu biasanya yang saya pakai selama ini adalah maksimal 2 gram. Jadi kisaran antara 1 gram sampai 2 gram. Itulah kenapa jadi biar kita tetap bisa melempar umpan jig head itu, soft lure jig headnya itu jauh, dan juga kemampuan menyelamnya si jig head itu lebih cepat, itu kita pakai senar polyester namanya, teman. Jadi ini seperti semacam senar nilon, tapi dia bisa ukurannya selembut ini, sekecil ini, teman-teman, lebih lembut daripada rambut ini. Walaupun kekuatannya juga cuma 600 gram, 1,4 lip. Tapi kita mencarinya adalah yang bisa melempar jauh umpan sekecil itu, 1 gram itu. Dan memang terbukti ketika saya pakai senar polyester ini dibandingkan dengan senar PE 0,2 loh ya, kecil banget, 0,2 juga. Itu tetap lebih jauh ketika pakai ngelempar polyester. Terus alasan kedua adalah kenapa pakai polyester adalah senar ini dia tidak memiliki kalau bahasa ilmiahnya itu dia itu nggak kayak PE yang ada molornya ya, ada ketika ditarik gini ada mendalnya gitu. Ini enggak, ini benar-benar hampir tidak ada molornya. Jadi ketika kita lempar terus di dalam air itu ada ikan sekecil apapun dia mau menggigit, maka getarannya itu langsung terasa ke reel ini. Jadi sangat sensitif. Itu alasan kedua. Jadi ketika kita pakai polyester, maka sensitivitas dari teknik memancing kita itu sangat terasa. Walaupun ikan itu kecil. Aging game itu kan targetnya ikan-ikan kecil toh. Ikan-ikan kembung seperti itu. Ikan kembung yang ukuran segini itu udah besar banget. Itu bisa sangat sensitif ketika dirasakan pakai senar ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, tapi kita mengorbankannya adalah karena ini senar sekecil ini, maka yang dikorbankan adalah kekuatannya. Kekuatannya cuma 600 gram atau 1,4 lip. Maka dari itu kita gak bisa main dengan drag yang kuat, drag yang paten atau mati. Kita harus main dragnya drag kendor atau lost drag, seperti itu. Jadi seperti ini loh, diputarnya gampang. Kalau kita drag mati kan tuh, ini agak berat seperti ini. Nah ini kan kalau kita pakai senar PE, drag seperti ini kan masih aman lah ya, karena PE itu kan ada gaya pegasnya juga dan lebih kuat juga kekuatannya. Maka ketika kita drag mati seperti ini, ditarik ikan pun masih aman. Nah kalau drag seperti ini dengan senar seperti ini, maka ketika ditarik ikan maka akan langsung putus. Karena ini nggak ada kekuatannya, ini kekuatannya kecil banget. Jadi makanya kita main dragnya drag kendor seperti itu, teman-teman. Drag kendor inilah yang sebenarnya dicari dari kenapa saya beli Shimano ini sih. Drag kendor ini emang simple ya, seperti kita ngencengin dan ngendorin drag gitu aja. Tapi ketika perbedaan utamanya dari reel-reel yang murah itu ada di situ sebenarnya. Jadi ini masuk ke pembahasan selanjutnya adalah apakah wajib kita mancing aging game itu harus pakai reel-reel yang mahal seperti Shimano ataupun Daiwa? Kalau saya menjawab ada iyanya, ada tidaknya. Jadi kalau iyanya adalah beberapa poin tadi. Jadi seperti drag ini drag ini berbeda, teman-teman, pengaturannya. Walaupun sama-sama drag, tapi ketika kita pakai Ryobi dan reel mulah lainnya dengan kita pakai Shimano itu pengaturannya beda. Kalau kita pakai Shimano, ini kan ada klik-kliknya ya. Nah, satu klik ini nanti dia tambah kendor dikit. Satu klik lagi tambah kendor dikit lagi. Satu klik lagi tambah kendor dikit lagi. Itu beda dengan kita pakai senar-senar yang lebih murah harganya seperti Ryobi atau ATC ini. Ini lebih nggak teliti, ibarat gitu nggak teliti lah ibaratnya gitu ya, nggak detail antara pengaturannya seperti yang kita inginkan. Kita ganti segini, kadang-kadang itu dia langsung dragnya terlalu loss. Giliran kita ganti satu klik ke arah ngencengin, ternyata dragnya tiba-tiba terlalu kenceng,
langsung terlalu kencang, pengaturannya itu tidak detail teman-teman. Itulah beda banget dengan yang saya rasakan di Shimano ini, seperti itu. Ini maaf ya kalau saya ada salah, saya cuma ngobrol terus. Mungkin kalau ada kurangnya mohon dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Jadi itu, karena apa? Karena kita benar-benar main drag yang benar-benar smooth, harus benar-benar yang mulus. Ketika ditarik ikan dia langsung bisa ngeluarin PE-nya, ngeluarin senarnya ini tanpa harus ada hambatan. Karena kalau nggak gitu senarnya gampang putus. Kalau kena tegangan sedikit yang agak menyentak gitu itu langsung putus gitu loh teman-teman. Semoga teman-teman paham ya yang saya jelasin ya. Terus yang kedua adalah poinnya adalah di line rollernya ini. Kenapa saya bilang iya, kenapa ada keuntungan ketika kita pakai reel Shimano di main edging game, karena line rollernya ini bentuknya seperti ini teman-teman. Ini tuh bearingnya itu udah terbukti bahwa dia bakal putarannya itu smooth. Jadi dia bakal, ini kan lintasan dari si senar ini tuh. Jadi dia nggak terus, kalau nggak smooth itu kan bisa gampang putus loh senar ini kita itu ketika ngelewatin ini. Jadi ketika kita pakai senar ini terus si line rollernya ini tidak smooth ya gampang putus pastinya. Makanya ini salah satu kelebihan kenapa pakai si Shimano ini teman-teman, seperti itu ya. Terus apalagi ya, nah tidaknya adalah kenapa sebenarnya kita pun bisa sih mancing dengan reel murah seperti ini, mancing edging game dengan reel yang lebih murah seperti ini pun bisa, sangat-sangat bisa sebenarnya tanpa ada kendala. Ya cuma itu tadi, kita menyesuaikan dengan senarnya. Mungkin ketika kita pakai reel yang dragnya kurang smooth seperti ini, yang di bawah harganya lebih murah daripada Shimano, maka kita harus pakainya jangan pakai line polyester yang memang sangat rawan untuk putus. Maka kita pakainya adalah senar PE, dan PE nya jangan juga yang terlalu kecil ya, sesuaikan aja PE nya jangan terlalu kecil ya teman-teman ya. Jadi kita pakai senar PE 0,2 0,4 itu udah cukup sebenarnya, untuk udah cukup jauh. Kita bisa buat melempar jig headnya. Akhirnya kita adalah yang perlu kita ganti adalah jig headnya agak kita besarin, di antara 2 gram sampai 3 gram itu udah masih bisa ditolerir, masih bagus teman-teman, masih bagus untuk buat mainin jig head seperti itu. Itu sih sebenarnya videonya kepanjangan kalau saya ngomong-ngomong terus, nanti teman-teman bosen. Sisanya kita diskusi saja di kolom komentar. Kalau ada masukan teman-teman yang mungkin pecinta edging game, dan juga mungkin teman-teman yang mau beli Shimano, mungkin bisa buat masukan teman-teman ya. Ya sebenarnya kalau menurut saya mancing itu tidak harus memaksakan kehendak kita mau merek nggak merek. Itu sebenarnya tergantung apa ya, kemampuan finansial kita lah. Jangan memaksakan, karena ini sebenarnya cuma mancing, hobi. Jangan karena hobi kita jadi malah harus beli bermerek, terus kita malah susah hidupnya gitu loh, harus pakai uang sana sini, pinjam sana sini. Nggak harus teman-teman. Kalau ada uang lebih dan memang kita butuh, maka monggo beli. Kalau enggak ya, kalau mau senang-senang aja tanpa harus kebutuhan harus main edging pakai polyester seperti ini, itu ya nggak usah pakai reel biasa pun nggak masalah. Ini pendapat saya pribadi ya. Oke, sisanya kita mau sharing di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu, semoga menambahkan wawasan bagi teman-teman semua. Maaf jika banyak kurangnya, ngomongnya masih gradul-gradul, masih ngalor ngidul, nggak ada konteksnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.